Metode apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan cahaya matahari, meningkatkan penyerapan cahaya matahari? Ada 3 cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah memberi anti-reflection coating. Jadi AR atau ARC. ARC ini adalah coating yang dipakai pada permukaan solar cell yang gunanya untuk mengurangi refleksi atau mengurangi cahaya yang dipantulkan. Bagaimana cara kita menentukan atau memilih ARC yang baik? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kita lihat dulu apa yang terjadi pada gelombang jika gelombang tersebut mengenai permukaan. Ingat, cahaya itu mempunyai sifat gelombang. Jadi ketika ada 2 atau lebih gelombang yang mengenai permukaan, bisa terjadi destruktif atau konstruktif interference. Jadi ini ingat-ingat lagi pelajaran fisikanya ya. Kalau terjadi destruktif interference, gelombang ini saling cancel. Jadi dia saling menghilangkan satu sama lain. Kalau konstruktif yang interference, gelombang ini malah makin besar. Untuk dapat diserap, jadi di sini dikasih contoh destruktif dan konstruktif di sini. Untuk dapat diserap oleh lapisan coating dan diteruskan ke bagian semikonduktor di solar cell, harus terjadi destruktif interference. Ya, harus terjadi destruktif interference di permukaan coating. Kalau yang terjadi konstruktif interference, ya ini, kalau yang terjadi konstruktif interference, semua cahaya akan dipantulkan. Jadi kita tidak ingin ini terjadi. Jadi bagaimana supaya terjadi destruktif interference di permukaan coating ini? Kita bisa mengatur ketebalan ya. Jadi ada 2 hal yang perlu kita perhatikan, ketebalan dan refractive index dari coating ini. Jadi di sini diberikan rumus yang bisa menentukan tebalnya ARC ini, yaitu panjang gelombang cahaya tertinggi pada spektra matahari. Panjang gelombang tertinggi pada spektra matahari ini seperti apa? Di sini saya berikan contoh. Nah ini dia spektra. Jadi spektranya cahaya matahari itu kira-kira seperti ini. Jadi peak tertinggi, puncaknya tertinggi ini bisa di sini kita bisa lihat itu sekitar 500 sampai 600 nanometer. Jadi panjang gelombang maksimumnya yang spektra tertinggi ya. Radiance tertingginya itu di sekitar 500 sampai 600 nanometer. Oke. Jadi kemudian nilai tersebut ya 500 sampai 600 nanometer tersebut dibagi 4 kali refractive index dari material yang dipakai untuk coating tersebut. Biasanya ya ini ada beberapa yang orang udah melakukan banyak riset di daerah ini. Jadi ada 4 kategori quality pada ARC yang bagus. Yang pertama itu refractive indexnya itu berada di antara absorber dan superstrate. Jadi absorber di sini maksudnya cahaya yang diserap ya. Medium yang menyerap itu, dalam hal ini absorbernya adalah silikon atau material yang dipakai dalam solar cell tersebut. Sedangkan superstrate-nya itu adalah udara, misalnya di atasnya ARC itu udara di sini ya, atau bisa juga kaca ya, tergantung material di atasnya ARC itu apa. Jadi biasanya solar cell itu ditutup dengan kaca, jadi dipakai refractive indexnya kaca. Jarang yang langsung setelah coating langsung ditaruh gitu aja di luar. Pada umumnya itu biasanya ketebalannya itu sekitar 1/4 dari wavelengthnya. Yang ketiga stabil ya, jadi solar cell kan ditaruh di luar,
kena panas, kena hujan dan lain-lain. Jadi coating ini juga harus stabil. Dan yang terakhir, meningkatkan performa elektrik dari solar cell ini. Di sini disebutkan kalau bisa ARC ini bisa mematikan ikatan-ikatan kimia yang tidak diinginkan pada permukaan solar cell. Misalnya di daerah sini ada ikatan-ikatan lain yang tidak diinginkan, kalau bisa dineutralisir oleh ARC ini. Oke, di slide ini diperlihatkan efek dari memberi coating pada permukaan silikon. Jadi silikon adalah material semikonduktor yang paling banyak dipakai untuk solar cell. Di sini diperlihatkan hubungan antara banyaknya cahaya yang direfleksikan. Jadi dalam bentuk persen di sini reflections dengan panjang gelombang. Jadi ini ada wavelengthnya dalam micrometer. Dari sini kita lihat kalau solar cell-nya tanpa dilapisi apa-apa, langsung silikon, banyak sekali cahaya yang dipantulkan, banyak cahaya yang tidak dimanfaatkan. Kalau dilapisi kaca, oke lah, sudah meningkat ya. Sudah meningkat jumlah cahaya yang dipantulkan sudah jauh lebih turun. Jadi berarti masih meningkat yang diserap. Kemudian kalau dikasih ARC ya, dikasih anti reflection coating, cahaya yang direfleksikan bisa sangat berkurang, terutama di puncak solar spectrum ya. Tadi kita sampaikan tadi di sekitar 0,5 sampai 0,6 ya. Di sini puncaknya di 0,6, bisa mendekati 0%, yang berarti semua cahaya diteruskan ke solar cell oleh kaca dan ARC. Jadi tidak ada yang dipantulkan di sini. Jadi di sini disebutkan untuk silikon ini ya, untuk silikon ini di daerah tertentu, ini daerahnya saya tidak tahu di mana ya. ARC-nya memiliki refractive index sekitar 2,3 ya. Kemudian cara kedua yang dapat dipakai untuk meningkatkan penyerapan cahaya matahari adalah texturization. Ini sudah sangat jelas ya, bisa dilihat dari gambar di sini. Karena kalau permukaan solar cell diberi texture atau dikasarkan, ini bisa meningkatkan probabilitas cahaya untuk masuk ke dalam solar cell seperti yang diilustrasikan di sini. Ini juga meningkatkan jumlah jalan masuk cahaya di permukaan. Ini yang kedua ya. Ini maksudnya adalah dengan memberi tekstur pada permukaan, luas permukaan tempat menyerap cahaya juga bertambah. Ya, jadi karena sekarang kasar, luas permukaan pada solar cell juga bertambah dibandingkan dengan permukaan yang datar. Jadi luas daerah di sini kalau dibandingkan di sini itu jauh berbeda gitu, lumayan tambahnya, sehingga lebih banyak tempat untuk menyerap cahaya matahari. Dan kemudian yang terakhir, metode ketiga untuk meningkatkan penyerapan cahaya matahari adalah memastikan terjadinya total internal reflections. Jadi kalau dari tadi kita cuma bicara bagian depannya solar cell yang terkena cahaya matahari, di sini kita juga perlu memastikan setelah masuk ke solar cell cahaya tersebut tidak diteruskan sehingga bisa keluar dari solar cell tersebut. Jadi kita di sini harus memastikan bahwa cahaya tersebut dijebak di dalam solar cell tersebut. Jadi dia tetap ada di sana. Kalau sudah sampai di bagian belakangnya solar cell, daripada diteruskan, cahaya tersebut harus dipantulkan ke dalam solar cell. Inilah yang disebut dengan total internal reflection. Jadi di sini kita main-main dengan hukum Snell ya. Jadi ada Snell di sini.
dengan memilih material yang refraktif indeksnya dapat membantu terjadinya total internal reflection.